tunjukkan, nggak kelihatan tulisan, ya, tentang pengelolaan keuangan perusahaan, itu kemudian terkait dengan eh, apa namanya, bagaimana perusahaan itu mempertanggungjawabkan, gitu ya, mempertanggungjawabkan hasil usahanya. Kalau zaman dulu itu hanya untuk pemilik, tapi sekarang juga untuk seluruh stakeholder masyarakat luas termasuk masyarakat pada umumnya, sehingga nanti di pelajaran ini kita akan melihat juga bagaimana sih tata kelola perusahaan, yaitu bagaimana corporate governance-nya gitu, dan juga bagaimana CSR-nya gitu ya, sehingga fungsinya semua harus sudah paham. Laporan keuangan nanti silahkan yang bukan dari akuntansi, karena ini saat matrikulasinya terlambat ya, silahkan mengejar gitu, memahami proses-proses penyusunan laporan keuangan. Nah, kan kita tahu bahwa laporan keuangan itu tujuannya untuk pengambilan keputusan, ya kan? Sehingga apa yang harus disajikan dan apa yang harus dilaporkan agar membuat si stakeholder itu percaya, gitu ya, percaya bahwa yang disajikan ini memang dapat dipakai untuk mengambil keputusan, yaitu dia dapat diandalkan. Tuh. Jadi ada 3 sesi di sini, nanti ada tentang analisis keuangan, meliputi konsep fundamental pelaporan keuangan, kemudian kegunaan informasi keuangan itu sendiri untuk pengambilan keputusan dan penilaian kinerja, dan juga akuntabilitasnya dalam pelaporan keuangan. Nah, dalam pertemuan 16 kali ini nanti akan ada praktisi sebanyak 4 kali ya, tapi mungkin untuk sesi praktisi kelasnya mungkin akan digabung dengan kelas non reguler itu biar lebih praktis gitu, karena ada 2 praktisi. Materi-materinya nanti kita lihat, ini adalah capaiannya ya. Jadi kalau kita, namanya RPS ini kan saya ambil dari RPS. RPS itu ada yang namanya capaian gitu ya. Capaian pembelajaran dari mata kuliah. Ya, kalian mungkin belum pernah lihat RPS yang bentuknya RPS, tapi pada dasarnya ini adalah isi dari RPS. Jadi sama aja saya hari ini menjelaskan RPS-nya gitu ya. Jadi dalam RPS itu ada namanya CPL. CPL itu capaian pembelajaran lulusan. Jadi kalau misalkan lulus S2 akuntansi itu harus bisa apa gitu ya. Kalau sudah lulus S2 akuntansi harus bisa apa? Misalkan dapat melakukan analisis terhadap apa namanya, laporan keuangan. Sehingga dalam kuliah maksi ada mata kuliah pelaporan keuangan, pelaporan korporat, ada analisis laporan keuangan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi CPMK. CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi tiap mata kuliah ini apa sih yang harus dicapai? Jadi learning objektif ya. Biasanya kalau di buku-buku kita lihatnya sebagai learning objektif. Nah, ini adalah LO dari mata kuliah eh, laporan keuangan dan akuntabilitas ini. Kita lihat, karena kita akan mengupas laporan keuangan, maka tidak hanya laporan keuangan ini saja yang kita bahas, komersial, entitas komersial atau korporat, tapi juga kita nanti harus lihat laporan keuangan konsolidasi, entitas pemerintah, entitas publik, kemudian juga entitas tanpa akuntabilitas publik yang sekarang itu baru akan diperkenalkan entitas privat gitu ya. Kemarin saya baru belajar tuh entitas privat. Kemudian juga ada standar akuntansi yang untuk industri jasa keuangan yang agak berbeda gitu ya. Kemudian bagian kedua nanti lebih ke bagaimana menggunakan laporan keuangan tersebut dikaitkan dengan keputusan yang akan diambil. Nah, keputusan yang akan diambil itu biasanya akan tergantung pada apa namanya, kinerja perusahaan, dan akan membentuk nilai perusahaan tersebut. Gitu, hasil keputusan itu akan membentuk nilai perusahaan. Misalkan begini, kita ambil contoh aja investor ya. Investor akan mengambil keputusan tentang investasi. Maka yang dilihat adalah kinerja keuangan perusahaan. Dia melihat bagaimana laba bersahamnya, bagaimana profitnya, bagaimana struktur modalnya, dan lain sebagainya.
Kemudian dari keputusan yang diambil tersebut akan membentuk nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan itu tercermin dari bagaimana si perusahaan itu dinilai oleh pasar, ya. Jadi itu berurutan. Jadi kalau kita baca kinerja keuangan, kemudian nilai perusahaan, kadang-kadang itu sama-sama mengacu pada kinerja. Tetapi kalau kita bicara nilai perusahaan, maka siapa yang bisa menilai perusahaan? Ya, perusahaan itu bernilai kalau sudah ada yang menggunakan dan merasakan manfaatnya, gitu ya. Tapi kalau kinerja itu kan memamerkan, ini usaha kita, gitu kan? Bisa. Itu. Jadi kita harus bisa membedakan kinerja keuangan dengan nilai perusahaan. Selain itu, laporan keuangan yang paling sering biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan investasi ya. Jadi nanti eh, apa saja yang bisa dilakukan ya dengan menggunakan informasi keuangan. Nanti mungkin mengenal sedikit rasio-rasio ya, rasio-rasio, rasio keuangan dan lain sebagainya. Nanti kalau yang ngambil konsentrasi akuntansi keuangan akan belajar lebih lanjut di analisis laporan keuangan lanjutan, yaitu bagaimana menggunakan rasio tersebut untuk pengambilan keputusan. Gitu. Jadi kalau ini bagaimana laporan keuangan bisa dipakai untuk mengambil keputusan, bagaimana keputusan itu diambil, itu dianalisis laporan keuangan lanjutan. Kemudian karena kita ada terkait dengan akuntabilitas, maka kita akan belajar juga terkait eh, konsep tata kelola. Dalam hal ini ada corporate governance, CSR, gitu kan. Kemudian laporan keuangan berkelanjutan itu ada laporan sustainability reporting, ada internet financial reporting, ada integrated reporting, gitu ya. Itu. Tetapi di sini ada yang kurang, maaf. Saya nanti tambahkan itu terkait pengungkapan. Pengungkapan ya, disclosure. Nanti saya tambahkan, belum masuk. Nah, sehingga dari materi-materi tadi, kalau kita jabarkan gitu kan, eh, dalam setiap pertemuan mingguan, ya, kita mulai dari penjelasan materi secara keseluruhan ya hari ini, kemudian nanti kita akan pelajari perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan dunia. Ini mungkin sedikit eh, kalau pas teori akuntansi belajar sejarahnya, kalau ini lebih belajar saat ini ya, kondisi saat ini yang diterapkan itu yang seperti apa. Kemudian kita satu persatu akan melihat gitu kan laporan keuangan. Nah, di sini nanti masing-masing harus memegang laporan keuangan ya sesuai dengan bahasan yang akan kita apa namanya pelajari ya, kita pelajari bersama nanti. Pertama, laporan keuangan entitas komersial atau corporate ya, itu laporan publikasi. Kemudian biasanya itu juga bentuknya laporan keuangan konsolidasi. Kemudian sedapat mungkin ada contoh laporan keuangan dari entitas pemerintah, kemudian entitas publik, dalam hal ini saya yayasan, rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian entitas privat gitu ya. Kalau misalkan tidak ada yang 6 dan 7 ini kan kadang karena dia nggak punya akuntabilitas terhadap publik ya tidak dipublikasikan gitu ya. Mungkin bisa dalam contoh-contoh kasus gitu ya. Nanti penjelasannya dalam bentuk contoh kasus saja. Jadi ini sampai pertemuan ketujuh akan membahas itu. Nanti pertemuan 9 kemudian apa namanya untuk entitas di industri keuangan gitu ya. Saya berharap ini kan nanti kalian akan ada kelompok ya. Jadi kalau kita bicara entitas keuangan, jangan lupa nanti masukkan isu-isu terkininya. Kalian 2024 nanti ada juga mata kuliah isu-isu terkini akuntansi ya, internasional. Jadi nanti sekalian saya sampaikan mungkin akan sudah mulai 54 SKS ya. 54 SKS itu berarti semester satu kemarin ada 14, ini 12, kemudian nanti 12 baru terakhir juga 13 kalau nggak salah. Nah, setelah MIT itu ada
tadi yang saya katakan kegunaan corporate financial reporting untuk pengukuran kinerja dan nilai perusahaan. Ini yang apa apa sih yang biasanya kita perlu pahami gitu terkait kinerja. Di sini ada cost of equity, cost of capital, struktur modal, profitabilitas dan lain sebagainya. Kemudian untuk investasi ada cash flow dan lain sebagainya. Ya. Kemudian terkait akuntabilitas, ini akan membahas tentang pengungkapan dalam laporan keuangan atau disclosure, di mana kalau misalkan kalian kita nanti lihat laporan keuangan publikasi, ada namanya catatan atas laporan keuangan, ya, CALK. Kemudian ada akuntabilitas dalam pelaporan keuangan terkait BCG dan CSR, kemudian sustainability reporting dan integrated reporting sama Internet Financial Reporting. Nah, ini kurang lebih materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Kemungkinan perkuliahan ini saya akan join. Jadi mungkin saya akan mengajar di awal, kemudian nanti ada praktisi, kemudian nanti setelah UTS mungkin akan dengan Bu Lupi dan juga ada praktisi gitu. Begitu juga di kelas non reguler. Nah, ini buku-bukunya. eh, ada beberapa nah, riset-riset terkini kualitas laporan keuangan. Jadi ada link-link ya, link dari nanti saya masukkan sini aja ya sebelum saya share. Ini akan saya share, tapi akan saya tambahkan dulu link riset dari dosen-dosen yang mengajar di Maksi ya, di mana kalau misalkan banyak yang apa terkait dengan pelaporan keuangan ya, kalian wajib untuk mensitasi publikasi-publikasi tersebut gitu. Ini adalah ketentuan perkuliahan, pijakan perkuliahan, etika ya dan lain sebagainya. Kemudian untuk evaluasi itu ada evaluasi itu ada satu jadi benar. Ini kok yang saya jadi kecil ya. Share screen-nya sebentar ya. Oke, ya. Jadi nanti bentuk evaluasinya itu kurang lebih mulai dari adanya partisipasi yang bentuknya presentasi, kemudian ada PPL, PPL ini ada dua, ya PPL kelompok, Project Based Learning, kemudian ada quiz, ada UTS dan UAS. Kemudian selanjutnya, ini tayangan saya masih terlihat ya? Lihat, Bu. Masih Bu? Masih ya? Saya mau merubah nggak bisa. Mau geser. Bentar, saya stop dulu deh. Bergeser lagi. Oke. Nah, ini adalah komposisi dari penilaian, mungkin perlu diperhatikan, gitu ya. Kemudian nanti ada presentasi. Nah, ini adalah penjelasan project based learning ya. Project based learning itu kalau kita perhatikan berupa review dan analisis yang dikerjakan secara kelompok terhadap laporan keuangan tertentu ya. Kalian bisa milih gitu, tiap kelompok harus beda.
ya, satu kelompok satu laporan keuangan saja. Nah, kelengkapannya di sini standar ya, formatnya. Nah, isinya kalau misalkan begini, mungkin pilihannya di sini ya. Kan ada dua ya. Jadi pertama tentang sustainability reporting, yang kedua tentang corporate governance reporting dan integrated reporting. Jadi kalau misalkan proyek yang pertama dikumpulkan pertemuan 8-16. Untuk pertemuan pertama misalkan pada saat akan membahas sustainability reporting, maka lengkapi dengan kajian teori dan lengkapi juga dengan artikel yang meneliti tentang sustainability reporting. Ya, ada kajian teori gitu. Ya, apa namanya? Seperlunya gitu ya, seperlunya. Kemudian bagian dari analisis itu dimulai tentunya dengan identifikasi perusahaan, kemudian bagian laporan keuangan dianalisis beserta penjelasan dan hasil analisis. Artinya ini membutuhkan eh, apa ya? Boleh pakai gini, kalau misalkan kalian baca di annual report itu ada MDA gitu ya, MDA. Nah, itu bisa mencontoh gaya MDA di setiap annual report. Kemudian ada daftar pustaka. Nah, nanti ada bukti pengerjaan PPL-nya. Jadi boleh foto, notulensi diskusi, dan lain-lain, disertai laporan keuangan yang dianalisis dan artikel yang diacu. Gitu ya. Jadi ini kelengkapannya ini dikerjakan secara berkelompok. Satu kelas ini dibagi 5 kelompok. Gitu. Artikel yang diacu minimal 5. Ya. Kemudian berarti untuk kajian teori kita butuh PSAK terkait, textbook, peraturan-peraturan, dan artikel publikasi ini. Sedangkan untuk analisis kita butuh laporan keuangan perusahaan. Gitu. Ya. Nah, ini adalah topiknya. Nah, ini adalah nilai mungkin kemarin kita lupa ya menjelaskan kalau pas penerimaan apa PKKMP ya, bahwa kalau untuk S2 dan S3 itu nilai lulus adalah B. Kalau S3 kalau nggak salah B plus. Ya, kalau S2 minimal adalah B. Ini dari zaman dulu ya. Jadi nilai B minus di magister itu tidak lulus. Dari zaman dulu, dari zaman saya kuliah S2 juga begitu. Nilai minimal B. Jadi pasti IPK-nya di atas 3 ya, kalau minimal B. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan ya, mungkin yang mau taruh masih bisa keburu. Untuk kelompok silahkan dibagi kelompok, dibagi 5, saya serahkan kepada kalian sendiri. Kemudian untuk presentasi, masing-masing kelompok akan mempresentasikan satu topik dari, silahkan kalian memilih dari eh, 15 topik ini ya. Tapi harus ada yang di sebelum UTS 2 kelompok, setelah UTS boleh 3 kelompok. Ya, silahkan. Saya serahkan kepada kalian. Ini nanti akan saya share. Ya. Ada pertanyaan? Ini kita nggak lama ya. Kita kayaknya harus nyari jam yang ideal. Gitu. Atau mau kuliah mulai jam 8 setelah tarawih atau gimana? Silahkan. Saya menyesuaikan. Itu ya. Nanti saya tanya Pak Adam. Kalau Pak Adam mungkin pembelajarannya mungkin hybrid gitu. Mungkin asinkron. Waktunya kita bisa pakai. Kita bisa gabung. Ya. Oke, saya rasa itu dulu. Semoga bisa dipahami. Ya, nanti tolong Mas Billy menginfokan lebih lanjut tadi kalau ada teman-temannya yang nggak jelas. Ya, 5. Bisa ya kita akhiri dulu ya. Sayang udah azan. Soalnya kalau 6:30 mepet ya mulai. Baik, saya rasa kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Insya Allah minggu depan lebih tertata kuliahnya, sudah mulai materi. Mungkin bisa saya berikan materi dulu untuk dipelajari mandiri sehingga saya nggak perlu waktu lama untuk menjelaskannya. Gitu ya.
Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih Bu Eti. warahmatullahi Makasih, Bu. wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih, Bu.